Ya. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama Pak Edi Kusuma, Ketua Forum Warga Fluid yang sudah 40 tahun berada di lingkungan ini. Namun hari ini Pak Edi berbesar hati bersedia menerima mediasi untuk bertemu di lapangan langsung, bahkan di kediaman RT yang tidak jauh di lokasi, dan kemudian ditengahi oleh reporter Aiman. Kemudian Bapak dengan besar hati berkunjung ke sana untuk bertemu dengan Pak RT. Apa yang mendasari Bapak bersedia untuk bertemu dengan Pak RT? Baik, Adian, sejak semula saya tidak punya tujuan lain. Saya hanya mempunyai niat yang tulus, niat hati saya yang ikhlas, supaya masyarakat di sini bisa rukun tetangganya baik, rukun warganya baik. Karena itu dipanggil atau tidak dipanggil, diminta atau tidak diminta, Forum Warga Fluid merasa berkepentingan untuk menyelesaikan masalah ini, membantu pemerintah dan membantu masyarakat supaya tidak terjadi beda pandangan, beda pendapat, bukan pendapatan ya. Supaya semua aktif. Ya. Baik, Pak, itu kan mediasi yang baik ya, dan Bapak berbesar hati ke sana. Lantas kira-kira ada hasil yang konkret nggak Pak dari pertemuan tadi? Malah kelihatannya akhirnya ada sedikit friction dengan warga. Ya begitu. Saya ke sana karena diundang dan kesediaan beliau yang mau jumpa saya. Itu bagus sekali. Suatu Pak RT awal maksudnya ya, yang baik, mau maksudnya berjumpa juga. suatu awal yang sangat baik. Katanya udah kenal lama ya? Bukan kenal lama lagi, dari kecil dia itu. Kalau saya 40 tahun di sini, dia 50 tahun, berarti waktu itu dia masih 10 tahun. Kalau perhitungannya kan begitu. Jadi saya datang ke sana dan dia sangat santun dan sangat baik dengan saya. Pembicaraannya awal. Di awal ya. Di awal sangat baik, menyampaikan kepada reporter ya, presenter Aiman, ini Pak Edi tokoh masyarakat, kawan baik, banyak membantu saya dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Sosial. menurut pengakuan dia. Lalu ceritalah, ketika Pak Aiman bertanya kepada saya sebenarnya gimana ini masalah itu. Ya, mungkin Bapak sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak RT. Saya jelaskan, ada beberapa hal yang saya belum bisa menerima, artinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dia menuduh bahwa seolah-olah para pemilik toko di sini Tidak itu memiliki surat. tidak punya IMB, itu pertama. Kedua, tidak punya memakan badan jalan, tidak punya sertifikat, ya toh. Semua itu menurut hemat saya yang tahu di sini nggak mungkin nggak ada. Pertama, IMB dan sertifikat. Ini dulu rumah Jakpro. Oh iya. Sebelumnya Jadi milik BPM. Pemprov ya Pak ya? BUMD, ya? BUMD Pemprov. Jadi nggak mungkin mereka tidak buat Sertifikat. Nah, jadi terus makan jalan nggak mungkin. Setelah batas tanah mereka masih ada 6 meter yang namanya GSB. Ya tahu? Mana rumah bisa makan tanah di apa namanya itu, di badan jalan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Baiklah, itu kan masalah teknis tadi ya. Terus kemudian langkah selanjutnya nih Pak Edi kan sebagai penengah juga gitu ya. Apa yang Pak Edi pikirkan atau langkah berikutnya untuk mediasi ini supaya akhirnya kedua pihak bisa selesai dengan baik gitu? Saya itu mediator. Ya, Saya mediator. Saya bermediator bersertifikat. Ya kan? Jadi saya punya tujuan satu, kalau bisa damai dengan baik, kenapa tidak? Baik-baik kan? Jadi jangan ribut-ribut gitu ya. Jadi saya berusaha dengan berbagai upaya pendekatan supaya bisa bicara dengan Pak RT dengan baik dan warga dengan baik, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan satu kelompok diri sendiri, kelompok atau orang lain. Tidak, win-win semuanya itu tujuan saya yang utama. 2 hari loh saya turun ke komplek ini, nggak kerja di 2 hari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak RT memang sudah mendarah daging dalam pikiran dia, seolah-olah penghuni ini bukan Pancasilais, bukan NKRI. Kenapa? Lontar kata-katanya itu selalu saya mau, ya tahu, ini tanah negara saya harus ini. Memang
mereka itu tidak seperti dia. seperti gitu. dia. Iya, iya, Saya iya. kira, saya jamin semua ruko yang ada di sini ini NKRI lebih NKRI. Iya. Nah, Pak Edi, kemudian ini kan instansi RT kan lembaga pemerintah yang terbawah boleh kata ya. Kan tentu kalau untuk sampai tahapan ini kira-kira akan sampai di mana Pak yang Jadi penyelesaiannya? begitu, bukan terbawa lah. Hmm. RT RW itu adalah perpanjangan tangan dari lurah. Ya. Sebenarnya RT RW kalau melihat ini kurang tepat, ya, bermasalah, dia cukup melapor ke lurah untuk diteruskan ke atas, ke camat. Tapi ini nggak usah sampai ke Pemprov DKI toh Pak, mungkin sampai wali kota gitu. Enggak juga, kalau saya menduga tidak sampai sejauh itu. Masa persoalan ini sampai gubernur tangani? Iya. Enggak lah, jenjang Wilayah dan ya, Pak, ya? otoritas masih ada masing-masing. Saya nggak percaya. Saya humas. Ya. Jadi sebenarnya kelurahan aja cukup Pak ya? 40 tahun saya Kalau di asal pekerja ada humas. dokumennya ya? Nah, jadi menurut saya komplek ini adalah kawasan di bawah BPL Fluid Jakpro. Oh. Jadi semua dokumen pasti ada. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada, berarti Jakpro maladministrasi. Nggak boleh nggak ada. Oke Ya kan? Pak, terakhir apa ada yang ingin disampaikan terhadap tadi permasalahan kan ternyata meruncing menjadi ada sedikit friksi gitu. Tadi Apa yang Bapak ingin himbau mungkin kepada Pak RT? Pak RT nggak usah emosi-emosi, meledak, ya toh. Betul. Tadi awal sama saya Harus tenang aja ya. berbicara sama saya cukup sopan, cukup baik, malah menyatakan saya senior dia, banyak saya bantu dia, Ya. dia banyak terbantu karena saya, dan lain-lain. Itu jangan basa-basi aja lah. Iya, iya, iya. Awalnya baik sekali ngomong sama saya, tapi di tengah itu saya lihat tambah lama trennya tambah tinggi, seperti orang yang Tensinya naik ya? tidak punya karakter yang baik, mau menunjukkan Kurang intelek ya Pak gitu. iya, kurang intelek. Padahal namanya dulu Paul sudah jadi Riang Prasetya, tapi sudah ada Riang Prasetya masih nggak cukup panjang, Ya udahlah, Pak. titelnya lebih panjang. Tapi harapan Bapak Pak RT supaya Ya, lebih satu bijaksana lah ya dia gitu ya. sabar dikit, Sabar. ikuti Mungkin mesti sabar peraturan. banyak Pak, jangan sedikit. Ya, ikuti peraturan, belajar itu peraturan, jangan pakai emosi, Ya. jangan sedikit NKRI. Kalau NKRI tunjukkan bahwa kau memang abdi negara, Ya. untuk kepentingan negara yang Lindungilah benar. warga gitu ya. Lindungi warga. Salah dijewer gitu ya. Iya, ya kan? RT itu tugasnya kan memimpin rukun tangga Iya, dalam betul. suasana Rukun. bermusyawarah, Iya. bermusyawarah untuk mencapai mufakat, ya kan? Iya. Jadi Ini Pak Edi minta tolong dong himbau untuk netizen yang tidak tahu menau di luaran Ya, berkomentar jelek. saya- Gimana tuh Pak? Sebenarnya kan netizen hanya mengikuti arus iya, saja. saya begitu. Saya meminta kepada seluruh netizen yang pernah melihat video-video sebelumnya, saya bisa memaklumi berita-berita yang ada kemarin itu. Saya bukan mengatakan itu berat sebelah atau gimana, enggak, memang kurang seimbang. Fakta-fakta hanya mendengar dari sepihak, dan terus terang nih kesalahan juga para Warga. pedagang warga di sini nggak bisa Gitu ya. bicara, maklum. Ya, pedagang kan nggak bisa bicara ya. Apa itu yang jualan itu Bahasa mau Indonesia bicara- ya. mau bicara kan susah. Iya. Jadi fakta sebenarnya Iya. saya sampaikan kepada saudara netizen, tidak ada pemakaian badan jalan, semua bersertifikat, semua ber-IMB. Soal gambar gimana, ya dah, itu urusan DKI. Pasti ada IMB, database itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi nggak perlu merasa bahwa ya netizen itu merasa prihatin, tanpa IMB bisa membangun ini enggak, semua ada, cuma belum dikemukakan. Saya jamin ada. Kalau ada yang mau, minta sama saya kalau ada keperluan untuk ini. Ya lah, Dan itu aja. saya netizen juga tidak tahu kalau ternyata di rumah Pak RT sendiri tidak ada bak kontrol air salurannya kan. Maka Itu gimana Pak? saya sih nggak mau komentar itu. Kebetulan kemarin Mbak Ramas Sarita, ya tahu, ketika mengupdate Observasi. berita ini, melihat langsung, dia juga termasuk satu netizen yang merasa penasaran, benarkah pedagang-pedagang sini ini makan jalan,
Ya kan menyeruduk lah katanya lah ya. Iya. Merampas atau apa istilahnya Iya. itu nggak ngerti lah saya. Menyerobot. Menyerobot gitu kan. Pak Sarita itu hebat itu orangnya. Hmm. Sangat peduli sekali. Dia langsung datang ke sini. Lu netizen langsung ya. Kebetulan datang ke sini kebetulan ketemu saya. Iya. Karena kawan lama ketemu saya suruh lihat supaya Faktanya berita. tadi gitu ya. Dia kaget. Dia bilang katanya 6 meter jalannya. Dulu 18 meter, sekarang 6 meter. Mana mungkin Mbak Sarita, Mbak Rama, ini GSB 6 meter. Sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 202. Itu GSB itu sama dengan 50% dari kelas jalan. Iya. Nah, sini kita lihat GSB ini 6 meter, berarti jalan ini 12 meter. Mana ada 18 meter? Iya. Dan 12 meter itu boleh kita ukur kembali. Betul-betul 12 meter. Baiklah Pak Edi, artinya dan nanti ada penyelesaian dari mungkin otoritas di atas RT dan dimediasi oleh Bapak juga. Ya, saya sudah minta tadi bikin surat ke wali kota, ke gubernur, supaya segera membentuk tim mengkaji permasalahan ini. Tim yang menginvestigasi. Iya. Dari aspek apa? Pertama, Teknis. Regulasi termasuk di dalamnya histori dan teknis. Histori dan teknis. Kedua, ekonomis. Ketiga, sosial. Lingkungan ya artinya. Sosial lingkungan. Tata lingkungan. Jadi ya. desain engineeringnya itu secara kompleks harus ada. Desain engineering. Nah, jadi kalau masalah GSP dibangun, saya jamin semua pasar Muara Karang ini, niaga ini tidak pandai yang membangun di atas GSB. Yang ada bangunan apa? Kanopi. Kiri kanan tidak ada seragam. Bukan, tidak ada dinding. Depan itu tidak tertutup, tidak ada pintu yang dikunci. Jadi kalau dituduh itu adalah bangunan memakan tanah GSB, juga tidak. GSB itu dirawat oleh pemilik rumah. Itu yang disebut semi publik. Tidak, bukan milik pemerintah, bukan milik pemilik toko, ruko. Tapi harus dirawat. Harus dirawat oleh pemilik toko dan dimanfaatkan oleh pemilik toko sepanjang tidak permanen. Itu boleh. Ya toh? Nah, sekarang ini terlepas boleh atau nggak boleh. Ini tanah yang di sini Konopi itu bangun sudah 35 tahun lebih. Kalau menurut Undang-Undang Agraria, tanah yang sedang dipegang 20 tahun ke atas sudah bisa menjadi milik pemilik toko. Jadi ini kan aneh. Baiklah Pak Edi, kelihatannya menguasai sekali situasi ini dan bagaimana nanti penyelesaiannya mudah-mudahan cepat ya Pak ya, supaya para pedagang ini kembali dapat beraktivitas dengan normal dan wajar. Ya pemirsa, demikian kita bincang-bincang dengan Pak Edi Kusuma, Ketua Forum Warga Pluit yang telah membantu meluangkan waktunya berhari-hari untuk membantu warga mediasi dengan Pak RT supaya ini semua selesai dengan baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih.